Hai, perkenalkan nama saya Rani Tirsara Subala dari kelas 4 MB4 jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Manado. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari lobi dan negosiasi dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Yang kedua, jelaskan bagaimana pelaksana negosiasi. Yang ketiga, bagaimana menutup negosiasi. Yang keempat, jelaskan bagaimana menangani negosiasi. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan strategi negosiasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Yang dimaksud dengan persiapan yaitu sebelum orang mau melakukan atau menentukan negosiasi, maka salah satu pihak mesti menentukan DP tempat dan waktu orang mau bernegosiasi apa. Tetapi pada saat orang mau menentukan tempat atau waktu, tidak bisa sepihak, harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, diskusi. Di tahap ini kedua belah pihak negosiasi wajib kasih saran, ide, atau yang menjadi masalah utama dalam negosiasi. Dan juga pada tahap ini orang semua pihak wajib perhatikan dan dengar apa yang dorang bilang, kasih kesempatan masing-masing mau bilang apa yang dorang inginkan dengan apa yang dorang rasa penting harus orang catat. Yang ketiga, klarifikasi tujuan. Mengklarifikasi tujuan masing-masing pihak. Contohnya kalau pihak A suka lain, tentu punya tujuan yang berbeda. Dengan begitu juga dengan pihak B. Dengan bakasi klarifikasi ini akan buka pemikiran baru dan solusi. Yang keempat, win-win solution. Pada tahap ini memberikan solusi terbuka dan tidak boleh egois. Mengetahui masalah partner dan tahu DP keinginan supaya menyesuaikan dengan dorang keinginan. Yang kelima, buat perjanjian. Jika sudah pada DP win-win solution, orang buat perjanjian yang bisa menjadi pegangan for orang negosiasi ini. Nomor 2, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Pelaksanaan negosiasi yang pertama, persiapan dan perencanaan. Negosiasi yang baik tentunya membutuhkan proses persiapan dan perencanaan yang matang dengan terlebih dahulu melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan, dengan siapa kita akan melakukan proses negosiasi. Jadi dalam persiapan dan perencanaan tentunya orang membutuhkan proses persiapan dengan perencanaan yang matang. Dengan begitu orang dapat melakukan DP background check terhadap apa yang akan orang negosiasikan. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Setelah proses persiapan dan perencanaan dilakukan, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman dalam negosiasi, apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang paling penting tentu saja adalah tujuan utama yang telah ditetapkan.
Pedoman atau aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasan, misalnya jika terjadi deadlock atau ketidaksepakatan, apa yang tidak perlu dilakukan, pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya. Jadi yang kedua ini mendefinisikan aturan-aturan pokok. Yang paling utama itu orang tetapkan dulu, baru di pedoman aturan-aturan itu perlu orang definisikan batasan-batasannya. Selanjutnya yang ketiga, klarifikasi atau justifikasi. Dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Dalam tahap ini, informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak. Tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih. Jadi, yang kalau klarifikasi ini, orang melakukan penjelasan terhadap tujuan masing-masing pihak. Dalam tahap ini juga informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak tertentu. Dan yang selanjutnya, penawaran dan pemecahan masalah. Proses inilah merupakan proses paling esensial dan paling penting di saat orang mau melakukan negosiasi. Pada proses ini, orang perlu melakukan give and take untuk membuat konsensi dan menemukan kesepahaman. Yang selanjutnya, menutup negosiasi dan implementasi. Proses negosiasi ini dapat ditutup dengan dua pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari negosiasi. Nomor 3, jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan jelas. Komunikasi adalah unsur utama dalam sebuah negosiasi. Komunikasi yang baik dan lancar umumnya akan menghasilkan negosiasi penjualan yang baik dan sebaliknya. Jika Anda mengawali proses negosiasi penjualan ini dengan komunikasi yang baik dan lancar, akan sangat disayangkan jika kemudian komunikasi Anda tidak akhiri dengan baik. Jadi, di saat orang mau menutup negosiasi, yang pertama itu orang harus melakukan komunikasi dengan jelas. Nah, komunikasi dengan jelas ini adalah unsur utama dalam negosiasi. Dengan orang mau adakan komunikasi yang baik dan lancar, umumnya akan menghasilkan negosiasi penjualan yang baik dan sebaliknya. Selanjutnya, lakukan kontak mata. Selain komunikasi yang jelas dan baik, Anda juga harus melakukan kontak mata yang baik kepada calon klien saat menutup proses negosiasi penjualan ini. Bahkan untuk proses akhir dalam negosiasi ini, Anda perlu lebih serius dalam melakukan kontak mata dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan proses penutupan akan menjadi penentu apakah hasil negosiasi penjualan Anda akan sukses atau tidak. Dengan kontak mata yang baik saat proses penutupan penjualan, calon klien akan menilai keseriusan Anda dalam proses negosiasi tersebut. Jadi yang kedua itu, orang harus melakukan kontak mata. Dengan kontak mata yang baik saat proses penutupan negosiasi, calon klien boleh mendapat lihat kalau orang itu serius dalam mau melakukan negosiasi. Selanjutnya, beri sedikit humor. Humor adalah obat sebuah ketegangan dan beban berat pikiran. Maka setelah Anda dan calon klien sudah serius dalam presentasi dan tanya jawab dalam proses negosiasi ini, Anda bisa membuat humor
pada akhir sesi penutupan ini. Dengan humor, proses penutupan negosiasi penjualan Anda akan terasa sangat rileks, terbuka, dan menyenangkan. Jadi yang ketiga ini orang berikan sedikit humor dang, karena di saat orang bernegosiasi orang tidak terlalu tegang dang. Jadi orang ada sedikit baku sih dulu gitu. Nomor 4, jelaskan bagaimana menangani keluhan dalam negosiasi. Yang pertama itu, terima keluhan dengan baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika Anda memang melakukan kesalahan. Jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahpahaman tersebut. Katakanlah pula bahwa Anda akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang ditentukan. Jadi yang pertama itu orang harus terima dulu keluhan dengan baik. Kasih biar dulu itu pelanggan mau kasih DP saran atau masukan, dan itu orang harus dengar. Dengan orang juga harus akui kalau orang memang salah dang. Jangan lupa untuk orang kasih minta maaf ke orang. Yang kedua itu tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada konsumen memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan. Pertama, sebagai standar tindakan Anda dalam membangun persepsi kepada diri Anda sendiri terhadap keluhan, sehingga Anda akan memiliki rasa bagaimana jika Anda di posisi mereka. Kedua, sebagai persepsi diri Anda kepada konsumen. Yang kedua ini tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Rasa empati ini juga dapat memberikan cara komunikasi yang baik dalam torampe negosiasi. Salah satu teknik komunikasi yang baik dan penuh empati adalah menggunakan teknik sandwich, seperti namanya teknik komunikasi. Selanjutnya, petakan masalah keluhan pelanggan. Begitu mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, Anda pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Selanjutnya, berikan solusi terbaik. Menangani keluhan pelanggan belumlah selesai sampai Anda benar-benar menerapkan solusi yang telah Anda tawarkan. Penerapan solusi yang harus menjadi pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Misalnya pelanggan Anda menyampaikan keluhan karena server jaringan website Anda mendadak down. Jadi yang kelima ini orang harus kasih solusi yang terbaik dong. Jadi di saat orang kasih solusi yang terbaik, pelanggan pun boleh dapat menerimanya juga dengan baik. Dan nomor 5 yang terakhir, jelaskan strategi negosiasi yang harus dilakukan dalam negosiasi. Ada 5 strategi. Yang pertama, perhatikan nada bicaramu. Penelitian menemukan bahwa suara seseorang saat berbicara menentukan bagaimana pesannya dapat tersampaikan dengan baik, dan perlu kamu ketahui bahwa nada suara seseorang bahkan lebih penting jika dibandingkan dengan pesan itu sendiri. Jadi orang harus perhatikan orang nada suara di saat orang mau bernegosiasi dengan orang calon klien, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang diri sendiri dan orang perlu perhatikan jika nada suara mulai meninggi, bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang terlalu excited tentang topik pembicaraannya. Terus yang kedua, orang menggebu karena tidak setuju dengan arah pembicaraan.
Terus yang kedua, hindari kata-kata yang kurang meyakinkan. Calon klien, kamu bisa jadi ragu terhadap kredibilitas perusahaanmu jika pada saat negosiasi tidak berjalan lancar. Hal ini bisa terjadi jika saat negosiasi kamu mengeluarkan kata hubung seperti ini, dan lain sebagainya. Selain menghilangkan kredibilitas perusahaanmu, kata-kata gumaman seperti itu juga akan merusak momen proses negosiasi yang tengah berlangsung. Jadi bisa orang mau menuntut bisa orang mau bernegosiasi itu orang harus hindarkan kata-kata yang kurang meyakinkan supaya klien tidak ragu dengan orang perkataan. Yang ketiga itu orang lakukan riset. Riset ini sangat perlu dilakukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Selain untuk memperkuat argumen yang telah kamu miliki, riset juga dapat membantu menunjukkan betapa profesionalnya kamu dan perusahaan ketika melakukan presentasi. Yang ketiga ini orang harus lakukan riset down. Riset ini sangat perlu dilakukan di saat orang sebelum melakukan negosiasi, karena untuk memperkuat argumen yang orang miliki. Yang keempat, jangan terlalu personal. Ketika si calon klien mulai menunjukkan rasa ketidaktertarikan, maka kamu harus hati-hati dalam menanggapinya. Jika sudah sampai pada titik ini, biasanya mereka akan segera ingin mengakhiri sesi negosiasi. Jadi jangan panik, tetap fokus pada hal-hal memang menjadi inti pembicaraan dan calon klien. Fokus pada fakta yang ada, jangan ke personalitas tersebut atau pada diri kamu. Yang terakhir, perhatikan bahasa tubuhmu. Bahasa tubuhmu saat berbicara baik secara sadar maupun tidak sadar, pasti ada beberapa bagian tubuh yang mengikuti pergerakan saat kamu berbicara. Pada saat negosiasi, dalam situasi ditolak, dapat dipastikan ekspresi wajahmu akan berubah. Cobalah untuk mengontrolnya agar tidak terlalu tampak saat berbicara. Saat berbicara dengan klien, hindari memegang sesuatu seperti tas atau apapun yang dapat membuatmu semakin terlihat gugup. Jadi yang terakhir ini orang harus perhatikan tentang bahasa tubuh. Jadi di saat orang mulai berbicara dengan klien, di saat orang bernegosiasi, baik secara sadar maupun tidak sadar, ada beberapa bagian di tubuh orang ini mengikuti pergerakan saat orang berbicara. Jadi di saat pada orang negosiasi, dalam situasi ditolak, dapat dipastikan ekspresi wajahmu akan berubah. Oke, itulah 5 jawaban dari saya. Jika ada kata yang kurang jelas dan salah kata,